Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Trik 1. Saya Sony Widiarto dari jurusan Kimia Universitas Lampung. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan bersama-sama mempelajari mata kuliah Kimia Analitik 1. Mata kuliah ini merupakan prasyarat bagi Anda untuk mengambil mata kuliah berikutnya di bidang atau di kelompok keilmuan kimia analitik ya. Adapun yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini adalah pengantar kimia analitik, kemudian perangkat kimia analitik, ya, terminologi, ya, kemudian ada evaluasi data analitik, ya. Kemudian ada metodologi, ya, analisis kation dan anion, kemudian juga ada metode analisis gravimetri dan metode analisis volumetri. Ya. Adapun beberapa buku teks yang bisa Anda dapatkan, ya, untuk pelengkap Anda mempelajari kimia analitik ini adalah buku Modern Analytical Chemistry, ya, David Harvey. Kemudian ada Skog, West and Holler, itu Fundamentals of Analytical Chemistry. Satu lagi adalah Introduction to Semi-Micro Qualitative Analysis. Semuanya bisa Anda dapatkan di internet, ya, bisa Anda download, ya, secara gratis. Baiklah, sebelum kita masuk kepada bab pertama, ya, dalam mata kuliah ini, ya, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit gambaran, ya, kepada Anda apa itu kimia analitik, ya. Kita tahu bahwa kimia, ya, itu adalah ilmu yang mempelajari materi, ya. Mempelajari materi termasuk komposisinya, strukturnya, sifat fisik, sifat kimia, reaktivitasnya, ya. Jadi selama ini kita menggolongkan atau mengelompokkan kimia itu ke dalam 5 bidang, ya, atau 5 kelompok keilmuan, ya, peer group, yaitu kimia organik, anorganik, kimia fisik, ya, biokimia, kemudian kimia analitik, ya. Nah, ini meskipun pembagian ini, ya, itu tidak konsisten, ya. Artinya pembagian ini ada overlap di antara bidang-bidang kelima bidang ini, ya, tetapi sampai sekarang, ya, itu kita masih menggunakan, ya, khususnya di jurusan kimia Universitas Lampung itu kita masih membagi kelompok keilmuan menjadi 5 kelompok keilmuan, ya, walaupun sekarang sudah ada bidang-bidang baru yang itu sifatnya interdisipliner, ya, seperti bioanalitik, ya. Kemudian ada lagi organologam, ya, kimia organologam. Nah, itu bidang-bidang baru yang merupakan penggabungan daripada bidang-bidang yang sudah ada. Nah, sekarang apa yang dimaksud atau apa yang dipelajari dalam kimia analitik? Kimia analitik itu seringkali digambarkan atau dijelaskan sebagai bidang kimia, ya, yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan komposisi materi, ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, kualitatif itu adalah penentuan apa yang ada di dalam suatu unsur apa atau komponen apa yang terdapat dalam suatu sampel. Sedangkan kuantitatif itu seberapa banyak atau kadar dari analit itu di dalam sampel. Ya, walaupun definisi ini tidak tepat sepenuhnya, ya, artinya karena apa? Karena hampir semua atau semua ahli kimia itu, semua yang belajar ilmu kimia itu mereka menggunakan analisis dalam pengembangan keilmuan mereka. Seperti contohnya di kimia organik, ya,
kimia organik itu mereka menggunakan FTIR ya, kemudian NMR ya, untuk FTIR untuk mengetahui gugus fungsional ya, kemudian NMR untuk mengetahui atom-atom yang berdekatan satu dengan yang lain itu. Kemudian bidang anorganik ya, mereka menggunakan AS ya untuk spektroskopi serapan atom untuk mengetahui berapa kadar logam ya, menggunakan spektroskopi UV vis ya, UV visible ya, dalam penentuan kadar ligan ya. Itu artinya hampir semua bidang kimia ya itu menggunakan metode analisis kualitatif maupun kuantitatif ya. Nah, sekarang apa yang khusus daripada kimia analitik itu ya. Jadi di sini ya kita akan belajar ya, bahwa kimia analitik itu bukan hanya secara rutin menganalisis sampel ya. Nah, ini lebih tepat disebut sebagai analisis kimia ya, atau chemical analysis ya. Analisis kimia itu adalah analisis rutin yang dilakukan dalam memeriksa kandungan atau sampel suatu sampel kimia ya. Sedangkan kimia analitik itu lebih kepada pengembangan metode ya. Jadi pengembangan metode yang sudah ada. Misalkan dalam penentuan logam nikel ya, logam nikel pada awalnya itu menggunakan metode yang memakan waktu lama. Kemudian setelah pengembangan ya metode ya, itu diperoleh metode yang lebih cepat, yang bahkan yang lebih akurat ya dalam penentuan kandungan nikel dalam suatu sampel. Nah, itu contohnya. Jadi kimia analitik itu lebih kepada pengembangan metode ya untuk menganalisis sampel. Nah, kemudian memperluaskan metode untuk sampel-sampel yang baru ya. Ya, sampel-sampel yang dulunya tidak ada ya, analit yang dulunya tidak ada itu kemudian dikembangkan ya. Sebagai gambaran perbedaan antara kimia analitik dan analisis kimia ya, misalnya begini ya. Ketika seorang mau memperkirakan kandungan sampel biji ya dalam suatu sampel tanah ya dari situs pertambangan ya. Nah, misalnya itu berapa kadar tembaga ya, berapa kadar logam dalam suatu sampel ya. Itu tantangan untuk mengembangkan ya dan memvalidasi metode. Memvalidasi nanti kita akan belajar apa itu validasi metode ya. Itu adalah tanggung jawab seorang ahli kimia analitik ya. Dia mengembangkan metodenya ya, bagaimana metode determinasi atau penentuan logam tembaga dalam suatu sampel. Itu adalah ranah atau tanggung jawab dari ahli kimia analitik. Setelah dikembangkan metodenya ya, analisis rutin itu dilakukan oleh seorang analis kimia. Gitu. Ya. Jadi saya harapkan Anda bisa memahami ya kimia analitik ya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan sambung kembali ya untuk melihat apa saja yang diperlukan, tools apa saja yang diperlukan dalam kita mempelajari bidang ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.